akan tetapi akan membatalkan puasanya. Ini yang membuat kita harus melaksanakan ibadah puasa penuh dengan kehati-hatian. Tak jaga lidah orang, baik bacut-bacut merupakan gop tanya pegah haba sulit. Baik bacut-bacut nak kelebihan dalam kehidupan orang lain, kita sampaikan kalimat ghibah, kita sampaikan kalimat gosip, kita ceritakan terhadap keburukan-keburukan, kita ceritakan terhadap kekurangan-kekurangan orang lain. Kalau dalam perspektif Imam Al-Auza'i, ini akan mampu membatalkan puasa yang kita laksanakan. Hek cula calau pula pingkui ahura untuk meniaga di kedai, tapi tidak ada hasil yang kita petik. Ini perlu dipertanyakan sehingga kita bermakna dalam kehidupan. Kalon bila ingat kepaye, itu akan mampu membatalkan pahala puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyam fi syahri Ramadan wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وخير الإنسان وعلى آله وصحبه ذوي البيان. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Isya dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta, Rabbil Alamin, Allah yang telah menitipkan kepada kita umur sehingga bisa hidup dalam bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Selawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabiyuna Muhammad Rasulillah, Khatimul Anbiya, Khatimur Rasul, la nabiyya ba'dah, Nabi penutup, Nabi yang menutup segala Rasul-Rasul dan Nabi yang lainnya. Tidak ada Nabi setelahnya, yaitu Nabi saya, Nabi anda dan Nabi kita semua. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin mutaakhirin yang mu'tabar kedua-duanya, yang kami hormati guru kita bersama Imam Syekh Masjid, jamaah sidang solat tarawih dan Isya sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. InsyaAllah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, malam ini kami berkumpul di bawah atap masjid-Mu ya Rabb. Kumpulkan kami seperti malam ini di yaumil qiyamah kelak dalam surga-Mu bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa terasa, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita sudah berada pada malam ke-8 Ramadan. InsyaAllah besok akan menunaikan ibadah puasa Ramadan hari ke-8. Ada orang-orang yang berharap
sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka sangat rindu dan ingin hidup dalam bulan suci Ramadan, tetapi mereka tidak diberikan peluang oleh Allah. Kenapa? Karena harus berhadapan dengan malaikat maut, yaitu malaikat Israel, sehingga mereka harus meninggalkan dunia untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun doa yang dipanjatkan adalah doa yang sangat gentar, walaupun doa yang dipanjatkan adalah doa yang sangat yakin pada tahun lalu, ya Rab, tahun 1442 Hijriah ini Ramadan sudah usai dalam kehidupan kami. Berikan peluang kepada kami ya Rab untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan tahun depan, yakni tahun ini. Doa itu diucapkan, tapi kadangkala menjelang hari megang, menjelang 1 Ramadan, mereka menghembuskan nafas terakhir sehingga tidak bisa hidup seperti kita untuk mencicipi indahnya Ramadan. Walaupun demikian hamba Allah, ada juga orang-orang yang hidup dalam bulan suci Ramadan. Ada orang-orang yang diberikan peluang untuk bisa merasakan 7 hari sudah Ramadan. Ada orang-orang yang sudah beribadah siang dan malam. Siangnya berpuasa, malamnya solat tarawih, malamnya tadarus, baca Al-Quran, bersedekah. Maka orang tersebut pula ada kita dapatkan hari ini tubuhnya hidup tetapi hatinya tidak hidup, hamba Allah. Sehingga Nabi berpesan dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'aths. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, berapa banyak orang-orang yang menahan lapar, berapa banyak orang-orang yang menunaikan ibadah dalam bulan suci Ramadan, tetapi tidak dia dapatkan apapun kecuali kelaparan dan dahaga. Kenapa demikian? Karena tidak menyikapi semua hal yang dianjurkan dan dilarang dalam bulan suci Ramadan. Le urang kadang-kala orangnya yang ketanya tu me urang siklun. Bunga gerudah ibabah, bunga hana kepajuhbu, bunga getundu, sampo seput berbuka puasa sebagaimana mestinya. Bahkan tidak jarang datang ke masjid untuk bergabung dengan jamaah yang lain guna untuk berbuka puasa dengan takjil yang disediakan. Namun kalau kita lihat, puasa yang dilaksanakan adalah puasa yang tidak memiliki ruh dan tidak ada tanggung jawabnya. Nah, orang kadangkala yang puasa cuma sekedar gugur rutinitas dalam kehidupan. Nah, orang yang puasa kadangkala karena takut kepada atasannya. Nah, orang yang puasa karena hana mo'oh ngan mak tuat. Nah, orang yang puasa kadangkala tidak tentram dengan gurunya, sehingga dia harus melaksanakan ibadah puasa karena beban, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari dengan syarat Imam Bukhari sahih, bukan kalimat kam yang digunakan, akan tetapi rubbas saib. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nyoknyo yang perlu gedanyo perhatikan, sehingga bek termasuklah gedanyo selaku orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, dengan berpuasa pasti Allah ngejamin kepada kita, pasti Allah memberikan legalitas, memberikan jaminan. Engkau berpuasa, maka konsekuensinya engkau akan menjadi pemuda-pemuda yang muttaqin. Engkau akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi tengku makin long ibadah, long makin jiu dengan Allah Ta'ala. Makin tegalun puasa, ibadah lun pubut get lun dalam bulan Ramadan, hanya memberi bekas terhadap kehidupan. Maka orangnya malamnya na limang bohal yang perlu kita perhatikan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim disampaikan bahwa khamsu yuftirna saim, ada 5 perkara yang membatalkan orang berpuasa. Di sini terjadi berbeda pendapat di kalangan ulama. Ada sebahagian yang berpendapat bahwa batal puasanya, ada yang berpendapat bahwa batal pahala puasanya.
Selanjutnya yang pertama al-kidhbu, yang pertama dusta. Yang kedua al-ghibah, yaitu gosip, mengupat, menggunjing. Wan namimah, mengadu domba. Wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Wan nadhru bisyahwah, melihat dengan pandangan syahwat. Itulah 5 perkara yang mampu membatalkan pahala puasa kita dalam pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah. Imam Al-Auza'i, beliau berpendapat dengan pendapat yang berbeda. Orang yang dusta, orang yang mengucapkan kalimat kekejian saat beliau sedang melaksanakan ibadah puasa, bukan membatalkan pahalanya, akan tetapi akan membatalkan puasanya. Ini yang membuat kita harus melaksanakan ibadah puasa penuh dengan kehati-hatian. Tak jaga lidah orang, baik bacut-bacut merupak dengan gop, tanya pegahaba sulit. Baik bacut-bacut na kelebihan dalam kehidupan orang lain, kita sampaikan kalimat ghibah, kita sampaikan kalimat gosip, kita ceritakan terhadap keburukan-keburukan, kita ceritakan terhadap kekurangan-kekurangan orang lain. Kalau dalam perspektif Imam Al-Auza'i, ini akan mampu membatalkan puasa yang kita laksanakan. Namun demikian, dijawab oleh Imam An-Nawawi bahwa maksud dari hadis tersebut adalah membatalkan ataupun membatalkan, mengurangi kesempurnaan pahala puasa yang kita laksanakan. Ai sawabahu, artinya membatalkan pahala puasa yang sedang kita laksanakan. Menurutnya menyatatanya padumdro urang termasuk long gedanya Bandung yang mampu menjaga diri dari 5 kategori hal tersebut. Ada kita yang berpuasa, kita tidak pernah dusta. Ada kita yang berpuasa, kita tidak pernah menghibah. Ada kita yang berpuasa, kita tidak pernah menjadi orang yang merusak hubungan orang lain. Ada kita yang berpuasa, tidak pernah mengucapkan kalimat sumpah-sumpah palsu dalam kehidupan. Bahkan kita yang berpuasa berapa banyak hari ini, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, pandangannya dijaga, tidak terbangkit syahwatnya. Makanya perlu terperiksa harun silun. Luh uronyo tinggal mantang uro ke-8. Baik sampai watabih Ramadan lagi urang mekat hana laba dalam kehidupan. Modal gebo 10 juta. Watabih ke mekat habis barang dalam kedai, peng tetap 10 juta hana fungsi urang silun. Yang na pula hek cula calau pula pingkui ahura untuk meniaga di kedai, tapi tidak ada hasil yang kita petik. Ini perlu dipertanyakan sehingga kita bermakna dalam kehidupan. Maka orang silun yang paling sering kejadian di kalangan kita adalah ghibah dan dusta. Bacut-bacut wate pegahaba metingku suyo insyaallah tengku melom nan Allah. Padahal yang dia lakukan terhadap kehidupannya berbolak, tidak sama antara ucapannya dengan kelakuannya. Menjanji, keingkari. Itu salah satu tipikal orang yang khianat dan munafik. Tidak sesuai kalimatnya dengan hatinya, tidak sesuai kalimatnya dengan kelakuannya. Itu termasuk dalam salah satu ciri-ciri orang munafik. Nabi berpesan, tidak termasuk dalam kategori umatku orang-orang yang berkata bohong. Maka lebih hegat orangnya gedanya yang kerja-kerja kaji leh tahu kerja baik merupak dengan orang lain yang berpotensi akan diajak gedanya untuk pebut-pebut hal yang hanajroh, yang kalimat itu keluar dari lisan kita. Lebih baik dalam puasa ini jalankan tugasmu, kerja wate hana le perlewa rumah, baca Al-Quran, penuhi kalimat-kalimatmu dengan zikir kepada Allah, sehingga usai Ramadan han mustahil urang silun kita yang berada di bawah Masjid Syuhada ini akan mendapatkan predikat ataupun titel-titel takwa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan. Nyo perlu analisa dan takalan dalam kehidupan. Yang kedua yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita adalah ghibah. Pemakna ghibah tengku zikru akhika bima yukrahu walau fi wajhihi, terpegah kepada orang lain yang mana ada yang terpegahnya membuat orang lain merasa sakit hatinya, merasa marah, dan mereka membenci terhadap hal yang kita ucapkan tersebut. Yang selanjutnya walaupun yang katanya pegahnya na bat tubuh ji mesulung hitam
Nepegah leurung dron ku taufik hitam. Walaupun hitam yang nabak lun. Apabila lun bengek watai lun dengar kalimat tersebut, itu termasuk dalam ghibah. Siapa yang menjelaskan? Termaktub dalam kitab Taisirul Khalaq yang dibuat-buat lewaknya wadidayah. Walaupun ada mustasnayat daripada ghibah, yaitu pengecualian daripada ghibah nambah perkara, tetapi seyogyanya kita harus menjauhi untuk mengatakan orang lain terhadap suatu hal yang tidak dia senangi. Mantengku menyenai ke dalam pendapat yang lain, Imam An-Nawawi menjelaskan, walaupun orangnya ada di depan, tapi kita sengaja untuk menjelaskan terhadap dirinya yang tidak kita perdengarkan kepadanya, beri dengar oleh orang lain, itu termasuk juga dalam ghibah. Mempadum leuronyo danyo long drone gedanyo Bandung ohro kadang-kala terpasau kehidupan gedanyo dalam bulan Ramadan dengan pegah-pegah gegok menyangkut dengan sesuatu hal yang ia benci. Maka kata Rasul, khamsu yuftirna shaim, 5 perkara akan mampu membatalkan pahala puasa. Salah satunya adalah gosip dan ghibah. Tengkulung hana lung pegak lung dengar sagai sama cik. Buka televisi ohoro, buka YouTube, buka HP, dengar pesan-pesan yang disampaikan oleh orang lain untuk menceritakan terhadap aib orang lain, itu sama dengan termasuk dalam ghibah. Yang lebih jauh kiban dalam bulan Ramadan, kurangi aktivitasmu dengan hal-hal yang berbau bukan Islami. Bedah baca Quran, watai susah lebih hebat berdiam diri zikir kepada Allah, lebih hebat ternyata berdiam diri untuk terjaga puasa ketimbang berhadapan dengan orang lain akan memicu kita membangkitkan daya amarah dan melaksanakan 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Yang terakhir yang sering terjadi, an-nadru bisyahwah. Mayoritas tempat kita di lok semawe watai sebutnya na istilah jak wet teput, punya istilah anak muda jino gikun ngabuburit. Maka jak wet teputnya takalan pu inti. Manya tajak tak minta belanja ada puaku rumah tak minta bukaan, itu dipersilahkan. Tapi ada di antara kita anak-anak muda kadang-kala jak wet khusus ya kalan yang anak-anak dara yang na batimpang jalan sehingga 5 minit tu setengah jam tu watai untuk buka puasa, puasanya dibatalkan, puasanya tidak bermakna. Kenapa? An-nadru bisyahwah. Menya bahasa singkat kepegah leureng Aceh, kalon bile ingat kepaye, itu akan mampu membatalkan pahala puasa kita. Kan yang deh di muka, kan yang deh di mata kita nyawa mantau yang terkalon. Melihat seorang perempuan yang kita talar, yang kita pikirkan hal yang lain sehingga membangkitkan syahwat kita, itu akan mampu membatalkan pahala puasa. Semoga orang siklun mandum getanyo akan mampu menjaga 5 hal sehingga puasa kita akan utuh dan dijadikan sebagai orang yang mendapatkan titel muttaqin usai Ramadan nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.